Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana nih kabarnya hari ini, sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari sebelum itu Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak berangkat? Ada Kenapa? sakit. Sakit perut. Ya. Jadi kita pertemuan semoga Mbak Isna diberikan kesembuhan sehingga minggu depan dapat melaksanakan pembelajaran dengan sehat ya anak-anak. Amin. Nah, kita akan melanjutkan pertemuan dari minggu depan yang kita akan membahas tentang akhlak tercela kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhlak riya. Nah, di sini ada yang tahu apa itu riya? Nah, pembelajaran kali ini ada tujuannya. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan macam-macam riya dengan tepat. Yang kedua yaitu mengidentifikasi contoh perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga, menganalisis akibat negatif dari perilaku riya. Dan yang terakhir yaitu menerapkan perilaku untuk menghindari sifat riya. Nah, anak-anak perhatikan gambar di depan. Ini apa? Ada yang bisa menjelaskan? Sombong ya. Ada lagi? Iya, ya betul. Nah, ini di sini Ibu jelasin ya. Di sini itu ada namanya Mbak Dia. Dia lagi sholat, tetapi dia itu kayak ingin dipuji oleh teman-temannya, oleh orang lain yang di bawah, yang di belakangnya. Nah, perbuatan ini itu riya atau kayak pamer. Apa itu riya? Boleh dibacain Mbak Laila? Riya dalam bahasa Arab itu artinya memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya yaitu memperlihatkan sesuatu pada orang lain, baik barang maupun perbuatan, baik yang dilakukan dengan maksud agar orang lain dapat melihatnya dan akhirnya memuji. Nah, yaitu memperlihatkan atau memamerkan. Seperti tadi, kita itu sholat ingin dipuji orang lain, terus kita sholat dengan khusyuk karena ada orang lain. Jadi nanti orang lain wah itu khusyuk banget ya. Jadi kayak kita itu merasa sombong gitu. Udah paham apa itu ya? Selanjutnya dalam Quran surat An-Nisa ayat 153 itu menjelaskan tentang riya. Ada yang mau membacakan? Mbak Silvi, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa ilahum ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Terima kasih kepada Mbak Silvi. Ya, yang artinya sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas, mereka bermaksud riya dengan sholat di hadapan manusia dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sesekali. Jadi di sini itu orang yang munafik itu menipu Allah dan Allah itu akan membalas mereka dengan perbuatan yang sesuai dengan mereka buat. Nah, sekarang itu ada macam-macam riya. Riya itu ada dua, boleh dibacain sama Mbak Najah. Yang pertama ada riya jari. Riya jari itu ibadah atau kebaikan yang sengaja dilakukan di depan orang lain dengan tujuan untuk mengagungkan Allah SWT. Melainkan demi mencari pujian orang lain untuk kebanggaan atau tujuan selain Allah SWT. Nah, riya jari ini itu dilakukan di hadapan orang lain ya, anak-anak, untuk kayak dilakukan secara sengaja dan untuk mendapatkan pujian kayak tadi sholat
sholat di depan orang lain itu kan nanti wah ini sangat khusyuk. Nah terus memberikan bantuan, tapi dia itu dikonteni dengan maksud itu pamer. Yang kedua macam-macam dia boleh dibacain Mbak Jadi. Yang kedua dari hati melakukan ibadah atau kebaikan secara tidak terang-terangan, tetapi dengan maksud agar ia dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Menyakiti yang sangat halus dan samar yang ujungnya sama dengan riya jali, yaitu mengharapkan pujian dan kehidupan dari orang lain. Nah tadi riya jali itu dilakukan secara terang-terangan, tapi riya khafi itu kayak cuma di dalam hati aja gitu. Tapi berniat untuk kayak mendapat pujian orang lain. Paham dari macam-macam riya? Kayak selanjutnya yaitu bentuk-bentuk atau perbuatan riya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, seseorang menyumbang masjid di hadapan banyak orang dengan maksud agar orang tersebut banyak menilai diri dari orang yang ahli jariah. Nah ini itu kayak ini masuk ke dalam riya apa? Yang secara terang-terangan jadi karena dia itu kan menampakkan menyumbang masjid tapi di banyak orang dengan maksud untuk mendapatkan penilaian dari orang lain bahwa dirinya itu ahli jariah. Yang kedua, seorang siswa senang pelaksanaan sholat duha atau zuhur dengan harapan supaya dapat nilai dari guru. Nah ini kayak tadi. Nah ini dimaksudkan tidak secara tidak karena Allah melakukan sholat duha. Dan yang ketiga, Bapak Kausan membantu pesantren di kampusnya dan supaya panitianya dan mengumumkan dari hasil sumbangannya. Nah di sini itu Bapak Kausan menyumbang pesantren, tapi itu tuh bermaksud nanti namanya Pak Kausan itu diumumin ke seluruh di masjid itu ya betul. Nah, akibat negatif. Tadi kan udah bentuk-bentuk contoh perbuatan riya ya. Nanti Ibu akan bagi kalian menjadi 2 kelompok. Nah, satu kelompok itu berisi 2 orang. Nanti akan Ibu kasih ini emoji. Ini itu ikhlas dan terus yang ini itu perbuatan riya. Nah, nanti Ibu bacain kasusnya. Nanti Ibu bacain kasusnya. Nanti kalian mendengar terus itu termasuk dalam riya atau bukan riya. Udah mana? Ya. Bisa nambah. Siap? Simak ya. Nanti kalian akan Ibu tanyain alasannya kenapa menjawab riya atau menjawab bukan riya. Siap anak-anak? Siap. Yang pertama, Budi memberikan uang kepada pengemis. Setelah itu dia bercerita kepada teman-temannya. Nah, Budi cerita karena ingin dibilang orang baik hati. Itu riya atau enggak riya? Riya. Ya, kenapa? Ada yang enggak? Kenapa? Membantu orang lain tapi cerita Ya betul, beri tepuk tangan pada oh nikmat. Terus kasus yang kedua, Susi biasanya sholat dengan cepat, namun saat sholat di depan temannya, Susi sengaja memperlambat sujudnya dan untuk mendapatkan bahwa Susi itu orang yang melakukan sholat secara khusyuk. Itu termasuk riya atau tidak riya? Ya, kenapa enggak? Karena itu disengaja dimana? Ya, betul. Beri tepuk tangan kepada Mbak Diani. Nah, yang kasus terakhir, Citra selalu rajin membaca Al-Quran setiap habis maghrib, baik saat sedang sendirian di rumah maupun saat sedang banyak keluarga yang berkumpul di ruang tamu. Nah, ini itu termasuk riya atau bukan riya? Bukan riya. Kenapa Mbak Selvi? Karena walaupun melakukan sendiri atau ya betul. Beri tepuk tangan kepada kita semua. Tidak benar bisa membedakan perbuatan riya atau bukan. Nah, selanjutnya tadi bahas tentang contoh-contoh riya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi anak-anak kalian harus
Jadi kalian itu sudah sholat, sudah membaca Al-Quran, tapi dengan maksud ingin dipuji orang lain, itu akan menghapus pahala-pahala kalian dari membaca Al-Quran dan sholat. Dan yang kedua itu membaca dosa besar karena dia termasuk perbuatan syirik kecil. Nah ini harus dihindari sangat. Nah yang ketiga, tidak selamat dari bahaya kekafiran karena dia sangat dekat berhubungannya dengan sifat kafir. Nah dari tadi perilaku ria kita harus menghindarinya. Yang pertama itu melatih diri untuk selalu beramal secara ikhlas, walaupun sebesar apapun yang dilakukan. Jadi kita itu kayak harus beramal dengan ikhlas, tidak boleh. Terus yang kedua, mengendalikan diri agar tidak merasa bangga apabila ada orang lain memuji amal baik yang dilakukan. Terus mengendalikan diri agar tidak emosi apabila ada orang lain yang meremehkan kebaikan yang dilakukan. Dan yang keempat yaitu berusaha menyembunyikan dan merahasiakan ibadah dari orang lain dan ridho terhadap semua amal untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, amal ini tadi untuk hanya Allah saja yang tahu, tidak usah diceritakan kepada orang lain. Nah, dari penjelasan Ibu ada yang belum paham atau paham semua? Pintar. Nah, kali ini untuk menguji pemahaman kalian, Ibu akan memberikan game. Nah, di sini itu ada kolom mencocokkan. Kelihatan ya? Nah, di sini itu ada. Nanti maju ya. Nah, di sini itu ada kelompokan. Di sini itu jawaban dan di sini itu soal. Nanti kelompoknya sama kayak tadi, setiap kelompok maju satu-satu. Nanti kalian mencocokkan. Dimulai dari Mbak aja. Boleh yang mana saja. Ya. Terus nanti kita periksa bareng-bareng jawabannya di akhir. Baiklah, silakan. Boleh acak. Ya, selanjutnya Mbak. Kesimpulannya kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ria adalah perbuatan memperlihatkan barang atau amal kebaikan kepada orang lain demi mendapatkan pujian. Sifat ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu ria jali yang dilakukan secara terang-terangan demi pujian atau kebanggaan, serta ria kopi yang dilakukan secara samar atau tidak terang-terangan, namun tetap menyimpan maksud agar dihormati dan dimuliakan oleh masyarakat. Nah, jadi ria itu perbuatan yang baik atau buruk? Buruk. Jadi perbuatan buruk itu harus dihindari ya, harus kita jauhkan dari diri kita. Jadi sekian penyampaian materi dari Ibu untuk minggu depan. Itu Ibu akan memberikan kalian tugas cari 5 sifat dari ria di kehidupan sehari-hari selain dari tadi yang Ibu contohkan yang ada di buku modul kalian.
Paham anak-anak? Oke. Untuk menutup pertemuan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas antusias kalian. Beri tepuk tangan untuk kalian semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're